Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Aulia dengan nomor induk mahasiswa 200108110010. Di sini saya dari jurusan Tadris Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan membuat suatu simulasi mengenai suatu pembelajaran matematika dengan model pembelajaran yaitu Contextual Teaching Learning atau CTL. Nah, pembuatan video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika. Nah, untuk mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika ini saya diampu oleh dosen yaitu Bapak Nuril Huda sebagai dosen Strategi Pembelajaran Matematika. Mungkin cukup perkenalan dari saya. Selamat menyaksikan video yang saya buat. Langsung share screen. Sebentar. Mana ini, Wah? Panel Ruby. Coba ini semua Digoblok semua malah. jajang gratis Aja ya. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panel Ruby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TN Kementerian panjang Della Aulia dengan nomor induk mahasiswa 200108110010. Di sini saya akan menjelaskan sesuatu untuk memenuhi tugas UAS saya, yaitu dalam mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika. Jadi di sini langsung saja masuk ke materi, yaitu dengan judul judulnya Contextual Teaching Learning atau CTL. Apa sih Contextual Teaching Learning itu? Jadi, Contextual Teaching Learning itu atau CTL merupakan suatu model pembelajaran yang memberikan fasilitas kegiatan belajar siswa untuk mencari, mengelola, dan menemukan pengalaman belajar yang lebih bersifat konkret dan mengaitkan dengan kehidupan nyata. Selanjutnya, apakah ada perbedaan antara pembelajaran CTL dengan pembelajaran konvensional? Jadi, benar bahwa adanya perbedaan antara pembelajaran model kedua tersebut, yaitu perbedaannya yang pertama yaitu dari CTL, yaitu CTL itu berpusat pada siswa, sedangkan konvensional itu berpusat pada guru. Yang kedua,
cenderung mengintegrasikan beberapa bidang, sedangkan konvensional terfokus hanya satu bidang, dari bidang satu ke bidang yang lainnya. Nah, selanjutnya perbedaannya dari CTL yaitu pembelajaran mengaitkan pengetahuan awal yang telah dimiliki siswa. Sedangkan dari konvensional yaitu pembelajaran bersumber pada pengetahuan guru saja. Perbedaan yang keempat yaitu penilaian autentik selama proses pembelajaran. Sedangkan pembelajaran konvensional penilaian hanya dari hasil ulangan saja. Seperti itu. Selanjutnya, apakah terdapat komponen dalam proses pembelajaran CTL? Jadi ada beberapa komponen yang mendukung dari pembelajaran CTL ini. Yaitu yang pertama, konstruktivisme. Yang kedua, menemukan inquiry. Yang ketiga, bertanya. Yang keempat, masyarakat belajar. Yang kelima, pemodelan. Yang keenam, refleksi. Dan yang ketujuh, penilaian sebenarnya. Jadi dari masing-masing komponen ini terdapat pengertiannya. Yang pertama yaitu untuk konstruktivisme. Jadi konstruktivisme itu merupakan landasan filosofis atau berpikir pendekatan konseptual teaching learning. Jadi konstruktivisme ini merupakan landasan filosofis dalam pendekatan kontekstual teaching learning. Selanjutnya, konstruktivisme ini menekankan terbangunnya pemahaman sendiri secara aktif, kreatif, dan produktif berdasarkan pengetahuan terdahulu dari pengalaman belajar yang bermakna. Kegiatan belajar ini dikemas menjadi proses mengonstruksi pengetahuan sehingga belajar dimulai dari apa yang diketahui peserta didik. Diharapkan peserta didik mampu menemukan ide dan pengetahuan, baik konsep maupun prinsip baru, menerapkan ide-ide, kemudian peserta didik mencari strategi belajar yang efektif agar mencapai kompetensi dan puas atas penemuannya. Selanjutnya yaitu pengertian dari bertanya atau questioning. Pengetahuan yang dimiliki seseorang bermula dari bertanya. Bertanya merupakan strategi utama pembelajaran yang berbasis contextual teaching learning atau CTL. Bertanya juga dalam pembelajaran dipandang sebagai kegiatan guru untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa. Dalam pembelajaran ini atau pembelajaran conceptual teaching learning ini, guru tidak menyampaikan informasi begitu saja, tetapi memancing siswa untuk dapat menemukannya sendiri. Oleh karena itu,
Perasaan bertanya sangat penting sebagai cara guru untuk membimbing dan mengarahkan siswa menemukan setiap materi yang dipelajarinya. Selanjutnya, menemukan atau inquiry. Jadi pengertiannya yaitu menemukan merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran berbasis contextual teaching learning ini. Kegiatan ini diawali dari pengamatan terhadap fenomena, dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan bermakna untuk menghasilkan temuan yang diperoleh sendiri oleh siswa. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi hasil dari menemukannya sendiri. Nah, langkah-langkah kegiatan inquiry yaitu merumuskan masalah, mengamati dan melakukan observasi, menganalisis dan menyajikan hasil, serta mengomunikasikan hasilnya kepada pihak lain. Jadi kepada pihak lainnya seperti temannya gitu. Seperti itu. Selanjutnya yaitu masyarakat belajar atau learning community. Nah, jadi pengertiannya yaitu masyarakat belajar merupakan sekelompok orang yang terikat dalam kegiatan belajar. Konsep masyarakat belajar ini menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. Nah, konsep belajar dalam kelompok seperti ini memungkinkan siswa untuk dapat bertukar pengalaman dan berbagi ide antara yang satu dengan yang lain. Hasil belajar diperoleh dari sharing antar teman, antar kelompok, dan antar yang tahu dengan yang belum tahu. Selanjutnya, pemodelan. Jadi pemodelan ini dimaksudkan adalah model yang bisa ditiru dalam sebuah pembelajaran keterampilan atau pengetahuan tertentu. Model itu bisa berupa cara mengoperasikan sesuatu atau guru memberi contoh cara mengerjakan sesuatu. Dalam pembelajaran contextual teaching learning ini, guru bukan satu-satunya model. Model dapat dirancang dengan melibatkan siswa. Selanjutnya, refleksi. Jadi pengertian dari refleksi yaitu proses pengadapan atau pengalaman yang telah dipelajari dengan cara mengurutkan kembali kejadian atau peristiwa pembelajaran yang telah dilalui. Dalam pembelajaran conceptual teaching learning ini, guru memberikan kesempatan pada siswa untuk merenung atau mengingat kembali yang telah disampaikannya. Setiap berakhirnya proses pembelajaran. Selanjutnya, penilaian yang sebenarnya atau automatic assessment. Asesmen adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Data yang dikumpulkan melalui kegiatan penilaian bukanlah untuk mencari informasi tentang perolehan belajar siswa.
Pembelajaran yang benar sudah seharusnya ditekankan pada upaya membantu siswa agar mampu mempelajari, bukan ditekannya pada diperolehnya sebanyak mungkin informasi di akhir pembelajaran. Jadi setelah ini yaitu ada simulasi untuk pengaplikasian komponen utama CTL dalam langkah-langkah pembelajaran. Jadi 7 komponen tadi saya akan mencoba mengaplikasikan dalam proses pembelajaran. Yaitu yang pertama, kegiatan awal. Di sini saya akan memanggil kalian adik-adik ya. Jadi yang pertama kegiatan awal. Selamat malam adik-adik. Apa kabar semuanya? Apakah kalian siap mengikuti pelajaran hari ini? Baik. Selanjutnya, apakah kalian masih ingat mengenai bentuk-bentuk bangun ruang? Nah, Ibu mau bertanya nih sekarang. Siapa yang pernah melihat Ka'bah? Siapa? Nggak ada yang pernah. Cuma gambar, Bu. Bu. Nah, sekarang coba bandingkan bentuk kubus dengan bentuk Ka'bah. Setelah membandingkan, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan? Ayo, apa? Masa nggak ada yang bisa nyimpulin? Sama. Nah, Bangun ruang. betul. Jadi Ka'bah itu merupakan contoh bangunan berbentuk kubus. Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai sifat-sifat yang ada pada kubus ya. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita akan membagi kelompok terlebih dahulu. Ini ada berapa nih? 10 orang. Bagi 5-5. Selanjutnya kegiatan inti. Nah, kemarin kan kita sudah belajar ya mengenai rusuk, diagonal ruang, diagonal bidang. Sekarang coba kalian diskusikan sifat-sifat apa saja yang ada pada kubus menurut materi tersebut. Ibu beri waktu. Sudah beres? Sudah. Nah, sudah beres kan diskusinya?
Coba sekarang siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dari masing-masing kelompok? Gak ada yang mau? Gak ada yang mau deh. Ada yang mau gak nih? Oh iya, untuk absen kita pada pertemuan hari ini, tadi kita sudah absen di grup kelas WhatsApp dan semuanya hadir semua. Selanjutnya mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Saya berterima kasih banyak kepada semuanya yang telah menyempatkan untuk hadir, dan terima kasih atas partisipasinya. Saya memohon maaf apabila terjadi suatu kesalahan yang saya perbuat saat penyampaian materi, maupun kesalahan itu maupun yang kesalahan yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Saya memohon maaf. Mungkin cukup saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Kalau sudah, bagaimana, sudah semua mendapatkan soal dari Ibu? Sudah. Coba sekarang kalian diskusikan bersama kelompoknya untuk menjawab soal tersebut. Ibu beri waktu 2 menit ya. Bu. Baik, Bu. Bagaimana? Apakah sudah? Lagi bentar. Sabar, Bu. Satu soal. Sudah? Bentar lagi, Bu. Sabar. Baiklah. Udah. Dah. Nah, jadi apa semuanya paham mengenai materi kubus hari ini? Paham, Paham, Bu. Bu. Dikit. Terima kasih. Nah, siapa yang mau menyampaikan pesan atau pesan pada pemateri hari ini? Siapa?
selanjutnya yaitu kegiatan akhir. Nah, sekarang buat kesimpulan materi hari ini pada buku kalian masing-masing ya. Baik, Bu. Tadi kan kalian sudah diskusikan bersama kelompoknya. Setelah itu, kalian sudah menyimpulkan materi hari ini juga. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian soal untuk dikerjakan individu. Nah, sudah selesai. Sekarang tukarkan hasil soal yang telah kalian kerjakan bersama teman-teman. Kita akan bahas bersama-sama. Nih tugas gue nih, tukeran yuk. Nah, sekarang apakah pembelajaran model CTL memiliki kelebihan dan kelemahan? Ya, tentu. Pembelajaran CTL ini memiliki kelebihan dan kelemahannya. Untuk kelebihannya yaitu yang pertama, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan real. Artinya, siswa dituntut agar dapat mengungkapkan hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata, sehingga materi yang dipelajari siswa akan tertanam erat dalam memori siswa dan tidak mudah untuk dilupakan. Selanjutnya, kelebihan yang kedua yaitu pembelajaran menjadi lebih produktif dan mampu menemukan konsep karena siswa dituntut untuk menemukan pengetahuannya sendiri. Nah, untuk kelemahannya sendiri yaitu yang pertama, siswa berkemampuan tinggi akan mendominasi kelas, sebab dan yang kurang akan menjadi tidak percaya. Jadi yang IQ tinggi lebih berdominasi gitu ya di kelas, dan yang tidak ya kurang percaya diri, lebih baik diam gitu. Dan kelemahan yang kedua yaitu peran guru berkurang karena bukan lagi sebagai pusat informasi, melainkan menjadi peran sebagai pengarah dan pembimbing. Sudah selesai. Mungkin materinya sudah cukup yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Bentar.